Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, Ibu Mina Ismur Rahayu MT, dan yang terhormat kepada Ibu atau Bapak dosen penguji, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Revianti Kasri Anggraini dengan NIM 3220285, Program Studi Sistem Informasi. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul tulis Sistem Kuesioner, Evaluasi Layanan Perkuliahan dan Kegiatan Kampus SNIP Bandung Terintegrasi dengan studi kasusnya di SNIP Bandung. Untuk latar belakangnya, yaitu sistem kuesioner evaluasi di SNIP Bandung bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan dengan data akurat dan objektif. Sistem sebelumnya menggunakan Google Form, tetapi kini dibuat sistem baru dengan Laravel dan integrasi API untuk efisiensi. Kuesioner menggunakan metode perhitungan skala Likert 5 poin dengan mahasiswa mengisi data pribadi yang sudah terintegrasi API, sementara kuesioner kegiatan kampus hanya memerlukan nama. Hasil kuesioner diekspor ke Excel dan mencakup evaluasi dosen, pembelajaran, dan kegiatan kampus. Diharapkan meningkatkan efisiensi dan objektivitas evaluasi. Selanjutnya ada untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengguna kuesioner sebagai metode evaluasi dapat memberikan keakuratan dan objektivitas dalam pengumpulan data evaluasi layanan perkuliahan dan layanan kegiatan kampus di Bandung. Yang kedua, yaitu bagaimana metode perhitungan skala Likert pada sistem kuesioner dapat relevan dan bermanfaat dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna, terutama mahasiswa, terhadap layanan kinerja dosen, layanan pembelajaran, dan layanan kegiatan kampus di Bandung. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil output kuesioner yang dapat diekspor dalam format Excel dapat memberikan informasi yang berguna bagi dosen dalam meningkatkan kualitas layanan perkuliahan dan kegiatan kampus. Yang keempat yaitu ada bagaimana integrasi antara Laravel dan API pada sistem kuesioner evaluasi layanan perkuliahan dan kegiatan kampus di SNIP Bandung dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan dampak positif dari evaluasi layanan perkuliahan dan kegiatan kampus di SNIP Bandung. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menilai keakuratan dan objektivitas kuesioner sebagai metode evaluasi layanan perkuliahan dan layanan kegiatan kampus. Yang kedua, mengevaluasi relevansi metode perhitungan skala Likert pada sistem kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Yang ketiga, menganalisis informasi yang diperoleh dari output kuesioner yang dapat diekspor ke dalam format Excel untuk meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan. Yang keempat yaitu mengevaluasi kontribusi positif dari integrasi antara Laravel dan API pada sistem kuesioner evaluasi layanan perkuliahan dan kegiatan kampus SNIP Bandung terhadap efisiensi dan objektivitas evaluasi di SNIP Bandung. Berikutnya, Berikutnya ada batasan masalah. Yang pertama, fokus pada evaluasi layanan perkuliahan dan layanan kegiatan kampus di Bandung. Yang kedua, fokus pada format Excel sebagai output dari hasil kuesioner yang dapat diekspor oleh admin. Yang ketiga, membatasi metode pengukuran kepuasan pengguna menggunakan skala Likert dengan jumlah poin tertentu, misalnya 5 poin. Yang keempat, yaitu terbatas hanya dapat digunakan di lingkungan SNIP Bandung untuk layanan perkuliahan, sedangkan layanan kegiatan kampus bersifat umum. Adapun metode perangkat lunaknya yaitu menggunakan metode AJA. Di sini menggunakan metode AJA. Tahapannya ada 5 yaitu yang pertama ada perencanaan, kedua iterasi, ketiga desain, keempat pengembangan, dan kelima pengujian. Berikutnya ada roadmap penelitian. Roadmap penelitian diambil dari 5 jurnal dari 2019 sampai 2024. Yang saya tampilkan adalah kesimpulan yang diambil untuk dijadikan acuan pembuatan skripsi saya. Selanjutnya ada pun analisis sistem, yaitu arsitektur sistem di SNIP Bandung. Penelitian ini berfokus pada pembuatan web kuesioner, pekerjaan harian melibatkan analisis kebutuhan pengguna, pengembangan proyek hingga selesai, pengujian dan penerapan ke server SNIP Bandung. Proyek UPK atau kuesioner perkuliahan dan kegiatan kampus meliputi pengembangan login SNO untuk kuesioner dan kegiatan kampus hingga pengujian. API SNIP Bandung menyediakan layanan data untuk aplikasi web mencakup informasi kuesioner, data KRS, dosen, dan mata kuliah aktif. Server SNIP Bandung menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh API, terdiri dari hardware dan software yang dibutuhkan. Selanjutnya, adapun analisis sistem berjalan. Sistem kuesioner SNIP Bandung sebelumnya menggunakan Google Form. Mahasiswa mengisi biodata dan kuesioner pada akhir semester tentang pembelajaran, kinerja dosen, dan proses pembelajaran mengajar. Selanjutnya, Google Form juga menyediakan ruang saran. Setelah kuesioner selesai, SPMI SNIP Bandung merekapitulasi data dan menyampaikannya kepada Wakil Ketua 1 untuk evaluasi perkuliahan. Ini adalah salah satu gambaran hasil dari rekapitulasi Google Form tahun lalu. Selanjutnya ada analisis metode Likert. Pada kuesioner ini digunakan metode skala Likert dengan dua bentuk pertanyaan, positif dan negatif. Pertanyaan positif dinilai dengan skor 5 untuk sangat setuju, turun secara bertahap dengan skor 1 untuk sangat tidak setuju. Sedangkan pertanyaan negatif dinilai dengan skor 1 untuk sangat setuju, naik secara bertahap hingga skor 5 untuk sangat tidak setuju. Adapun tabel kriteria poinnya, yaitu poin 5 sangat setuju, rate-nya dari 81 sampai 100, 4 setuju 61 sampai 80%, 3 netral 41 sampai 60%, 2 tidak setuju 21 sampai 40%, 1 sangat tidak setuju 1 sampai 20%. Adapun contoh perhitungan tadi kasusnya. Contohnya ada pernyataan, apakah Anda setuju bahwa kualitas pelayanan administrasi di Universitas Palangkaraya sekarang semakin meningkat? Lalu berapa jumlah responnya? Yaitu ada 100 responden. Untuk rumus perhitungannya yaitu T, total jumlah responden yang memilih, PN pilihan angka skor Likertnya. Untuk perhitungannya yaitu sangat setuju sama dengan T dikali PN. Contohnya,
Sangat setuju sama dengan 30 dikali 5 sama dengan 150. Setuju sama dengan 30 dikali 4 sama dengan 120. Netral sama dengan 5 dikali 3, 15. Tidak setuju 30 dikali 2 sama dengan 60. Sangat tidak setuju 5 dikali 1 sama dengan 5. Jumlah total keseluruhannya ada 350. Interpretasi skor perhitungannya, X sama dengan skor terendah Likert dikali jumlah responden, dan Y sama dengan skor tertinggi Likert sama dengan jumlah responden. Misalnya, sangat setuju sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500, dan sangat tidak setujunya sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100. Rumus intervalnya yaitu rumus indeks persen sama dengan jumlah total dikali skor tertinggi dikali jumlah responden, yaitu 350 dibagi 500 dikali 100 responden sama dengan 70%. Karena nilai indeks yang didapatkan dari perhitungan adalah 7%, maka dapat disimpulkan bahwa responden yang memilih adalah setuju. Selanjutnya ada prosedur sistem yang diusulkan. Di sini ada dua, yaitu kuesioner perkuliahan dan kuesioner kegiatan kampus. Untuk yang kuesioner perkuliahan, yaitu penggunanya adalah mahasiswa. Mahasiswa dapat mengisi kuesioner, silakan login terlebih dahulu dengan akun yang sudah diberikan oleh admin. Setelah login, mengisi kategori kuesioner perkuliahan. Selanjutnya, sistem menyimpan data dari API dan ke database. Selanjutnya, admin mengolah pertanyaan, yaitu dengan cara dapat mengedit pertanyaan tersebut, lalu mengolah hasil kuesioner tersebut, baik perhitungan maupun responden. Lalu hasilnya outputnya dapat diekspor menjadi Excel. Excel dipegang admin dan diberikan kepada dosen pengampu untuk dijadikan evaluasi. Selanjutnya, kuesioner kegiatan kampus. Kuesioner kegiatan kampus itu penggunanya ada pengguna umum dan mahasiswa. Jika mahasiswa, silakan login terlebih dahulu, dan jika pengguna umum dipersilakan untuk langsung mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya, setelah mengisi kegiatan kampus, sistem dapat menyimpan datanya tersebut ke database. Lalu admin dapat mengolah pertanyaan tersebut dengan mengedit pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan pertanyaan dari setiap kegiatannya. Lalu admin mengolah hasil kuesioner, hasil output dapat diekspor menjadi Excel, dan Excel dipegang oleh admin maupun diberikan kepada penyelenggara. Selanjutnya ada perancangan sistem yang pertama, yaitu ada use case diagram KUPK. Di sini ada 3 pengguna, yaitu admin, mahasiswa, dan pengguna umum. Admin dapat login akun dengan SSO, melihat profil dengan yang sudah terintegrasi API, mengolah perkuliahan dengan yang sudah terintegrasi API, mengolah kuesioner kegiatan kampus, mengolah hasil kuesioner perkuliahan dan yang sudah terintegrasi API, dan mengolah hasil kuesioner kegiatan kampus. Untuk kegiatan, ini berdasarkan internal atau dengan database pribadi. Dan untuk mahasiswa, itu dapat login dengan SNO, melihat profil dengan yang sudah diintegrasikan dengan API, mengisi kuesioner perkuliahan, mengisi kuesioner kegiatan kampus. Dan untuk pengguna umum hanya dapat mengisi kuesioner kegiatan kampus tanpa melakukan login SNO. Berikutnya untuk kelas diagram KUPK. Di sini ada beberapa kelas, yaitu admin mengelola kuesioner, admin mengelola hasil kuesioner. Kuesioner tersebut berisi dengan pertanyaan, ditargetkan dan terkait dengan mahasiswa, lalu memberikan respon. Kegiatan diselenggarakan oleh penyelenggara, lalu dosen mengajar mata kuliah tersebut dan mempelajari mahasiswa dan memberikan respon. Berikutnya ada untuk perancangan user interface-nya, dapat dilihat dari link yang sudah disediakan. Selanjutnya ada untuk implementasi sistemnya, yaitu ada pembuatan software. Yang pertama yaitu ada Microsoft Windows 10, Ravel versi 10, Excel versi 8, Excel RV 10, browser Google Chrome, Firefox atau Microsoft Edge-nya, Draw.io, Microsoft Visual Studio Code versi 1.90. Selanjutnya ada kebutuhan hardware. Kebutuhannya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan minimumnya yaitu ada prosesor 1,5 GHz atau yang setara, RAM 2 GB, hard disk dengan kapasitas minimal 50 GB, layar monitor, keyboard, dan mouse, dan local area network. Selanjutnya ada kebutuhan yang disarankan, yaitu prosesor Intel Core i3, RAM 4 GB atau 8 GB, hard disk dengan kapasitas 128 GB atau SSD, layar monitor, keyboard dan mouse, dan jaringan internet. Pengujian sistemnya yaitu menggunakan black box. Pengujian sistemnya dari sisi mahasiswa perkuliahan dan sisi mahasiswa kegiatan. Selanjutnya ada pengujian sistem pengguna umum untuk kegiatan, pengujian sistem sisi admin perkuliahan dan sisi admin kegiatan. Selanjutnya untuk penutup yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu ada pertanyaan yang diajukan relevan dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga kuesioner ini menjadi alat evaluasi yang dapat diandalkan. Yang kedua, metode perhitungan skala Likert pada sistem kuesioner terbukti relevan dan efektif dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna. Yang ketiga, kemudian pengolahan data dengan Excel membantu untuk meningkatkan kualitas perkuliahan dan kegiatan. Yang keempat, integrasi Laravel dengan API pada sistem kuesioner meningkatkan efisiensi dan objektivitas evaluasi. Adapun untuk sarannya, yang pertama yaitu perlu adanya peningkatan performa website agar lebih cepat dan efisiensi dalam pengoperasian. Yang kedua, pengembangan interface agar lebih responsif dengan berbagai perangkat. Yang ketiga, mengoptimalkan arsitektur sistem untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan data yang lebih besar di masa depan.